Disampaikan terima kasih. Oh ya, untuk selanjutnya kita nungguin Ustadz Gilang istirahat dulu dan acaranya akan diisi oleh Al Mukarram Saudara Agung Setiawan. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Insyaallah. Lurah. Ya Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak amat sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbin qassana bi Muhammadin wa anqadhana min dulmatil jahli wal dayadiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa karrim ala sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para habaib, para alimil ulama, para ustadz, para kiai, para ustazah, wabil khusus terkhusus salam cinta yang teristimewa kepada Fadilatul Ustadz Al-Mukarram Al-Mukhtaram Ustadz Gilang Al-Ghifari. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, akan tetapi karena lelahnya beliau berdakwah, karena memang pada malam hari ini jadwal beliau ada 4 acara dan terakhir itu acara di Jati di Kebun Kelapa, makanya beliau sedang beristirahat dulu dan dimohon kepada para hadirin untuk bersabar menunggu beliau untuk mendengarkan daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus terkhusus yang saya hormati Ketua DKM Haji Bahari Arif beserta jajarannya. Wabil khusus terkhusus yang saya hormati para kaum bapak, kaum ibu, umumnya kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menggerakkan di kita punya hati. Allah mengumpulkan kita di ini tempat yang penuh dengan keutamaan, tempat yang penuh dengan keutamaan, tempat yang penuh dengan magfirah, dan tempat yang penuh dengan ganjaran. Sebagaimana dikatakan di dalam hadis bahwasanya Ibn Mas'ud, wahai Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmin la taktubun harfan wala taktubun qalaman. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibn Mas'ud, wahai Ibn Mas'ud, dudukmu sesaat di majlis ilmu, dudukmu 1 jam di majlis ilmu, itu lebih baik, itu lebih utama daripada engkau memerdekakan 1000 orang budak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam min khususiyah min fadilah, bahwasannya memerdekakan 1 orang budak saja itu fadilahnya, itu utamanya bagaikan seluruh jawareh, yaitu seluruh anggota badannya terbebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan orang yang memerdekakan 1000 orang budak? Kalau fadilah memerdekakan 1 orang budak saja Allah bebaskan dia dari api neraka, bagaimana kalau dia membebaskan 1000 orang budak? Sedangkan duduk kita di majlis ini, duduk kita sesaat di majlis ilmu, itu lebih baik, itu lebih utama daripada memerdekakan 1000 orang budak. Alhamdulillah. Makanya kula mah seneng ya mun ibu-ibu di Kebun Kelapa kula perhatikan tina acara ka acara, tina muludan ka muludan, tina rajaban ka rajaban, eta paling loba ibu-ibu.
Makanya di bab ieu mah kula bingung. Sebab emang bener sih cak Nabi tia bahwa di surga tia kalobanan ibu-ibu. Tapi ulah poho di neraka ge paling loba eta ibu-ibu. Sebab saya perhatikan ibu-ibu mah pengajian kompak sih. Setahun be insya Allah 3 kali ganti seragam. Ajo eta ibu-ibu mah kadang sok jahil hari pengajian teh majlis talim. Hari selawatan leungeun dikikik-kikeun. Eta peribahasana pamer emas. Aju tasna teh kene anyar, tas kene anyar ibu-ibu teh. Hari kukula diperhatikeun hari hadir di majlis talim eta tasna anyar jasa bagus. Eta horengan mah jerona lain duit. Bacang, cai jerona. Nauzubillah eta. Gila aing mah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Ustadz Girang naik, mohon maaf kalau memang bukan saya lebih baik berada di sini karena memang panitia yang memang mengizinkan saya untuk di sini. Sebab jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakannya. Peribahasana sanajeun eta keluar tina bujur kotok, ari manfaat mah atuh ala. Sanajeun eta keluarna tina juburna manusia, ari kagorengan mah atuh ulah ala. Simple wae atuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ngaji. Geus penting ya. Alhamdulillah kita hadir di tempat ini sudah memasuki di bulan Rajab. Bulan yang penuh dengan magfirah, bulan yang penuh dengan keutamaan. Bahkan di dalam bulan Rajab terdapat bahkan suatu kejadian, yaitu kejadian yang teristimewa, kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan Rajab terdapat keistimewaan, terdapat suatu kejadian yang tidak bisa diukur dengan akal, hanya bisa diukur dengan iman, yaitu kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah tuahkan, Allah cantumkan di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula fi akhir hayah. Allah Subhanahu wa taala sudah menyantumkan daripada kejadian Isra dan Mi'raj dengan makna tanjil, yaitu subhana, yaitu dengan ungkapkan luar biasa atas pujian Allah kepada kejadian yaitu yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun akan tetapi mungkin intinya nanti akan disampaikan oleh guru-guru kita, yaitu Ustadz Gilang Al-Ghifari. Saya hanya ingin menyampaikan akan ada terjadi suatu peristiwa Isra dan Mi'raj yang bisa kita ambil banyak ahkam, yaitu hikmah, iktibar, yaitu suatu pelajaran yang bisa kita ambil. Yang bisa kita ambil daripada kejadian Isra dan Mi'raj adalah kejadian pelajaran, yaitu pelajaran iman. Dari sekian banyak peristiwa Isra dan Mi'raj, kisah dan lain sebagainya, namun yang bisa kita petik pada malam hari ini yaitu kejadian Isra dan Mi'raj dengan hikmah, yaitu iman. Kenapa kok diambil dengan iman? Kenapa enggak sholat saja? Padahal sholat adalah pokok utama daripada Isra dan Mi'raj. Hei, akan tetapi lihat di akhir zaman, di zaman saat ini, berapa banyak orang yang sholat, berapa banyak orang yang memakmurkan masjid, justru dia menghina daripada Allah. Justru dia berada di kaum kemunafikan. Bagaimana? Lihat, sudah Nabi katakan bahwa ini adalah akhir zaman. Makanya apa? Orang yang sudah punya iman, dia sudah aman. Tapi belum tentu dia ketika ibadah, tapi imannya justru melemah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Allah mirajkan kepada Sidratul Muntaha. Allah naikkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di kota Makkah pada saat itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
kepada kaum Mekah pada saat itu bahwasannya aku barusan dimirodkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di peristiwa Isra dan Mi'raj ada dua yang kita bisa petik. Ada dua yang bisa kita ambil di kejadian Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama, orang yang mengedepankan iman, dan yang kedua, orang yang mengedepankan akal. Kita bisa ambil daripada pelajaran Isra dan Mi'raj. Orang-orang yang mengedepankan akal, seperti Abu Jahal dan Abu Thalib, Abu Jahal dan sebagainya. Beliau mengedepankan akal. Akan tetapi mereka tidak percaya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, guru kita bersama Ustadz Gilang Al-Ghifari sudah sampai. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa, musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah untuk agama dan negara, tercinta kematian murah harganya. Maju ya terus maju, habisi pengkhianatan. Kami berjanji demi Allah, bela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, walau harus melangkah dengan mata takkan mundur, walau satu langkah takkan mundur, walau satu langkah. Dimohon kepada jamaah jangan pada ngumpul, duduk. Ayo kita ngaji pakai adab, pakai halak. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.